Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya nama Sugeng Pribadi, lahir di Kertek Wonosobo tahun 1960. Saya melukis yang serius itu sejak saya sekolah di Sekolah Seni Rupa Indonesia di Yogyakarta. Lulus tahun sekitar 1981. Kemudian saat ini saya tetap melukis, yaitu di studio kami yang namanya studio atau galeri seni lukis Al-Kausar yang berada di Tosari Rejo, Jarak Sari, Wonosobo atau Jawa Tengah. Dari situ saya hidup bersama keluarga, 3 anak, dan alhamdulillah sudah mulai mentas semua. Dan saya tetap merintis lukisan ini dengan pasang surut. Dari tahun 1984 itu saya melukis seperti pada umumnya teman-teman melukis. Maksudnya belum punya spesifik atau ciri khas. Dan sejak itulah tahun yang terkesan bagi saya bisa pameran secara tunggal. Yaitu kalau sekarang gedungnya Perpusda itu ya, tapi dulu itu namanya Gedung Sasana Bakti. Terkesannya apa? Semua saya lakukan secara sendiri, tunggal. Itu. Baik nyetak brosir, nyetak katalog, membuat spanduk, memasang lukisan, terus ngaturi Pak Bupati untuk membuka pameran, mencari mengundang teman-teman dan sebagainya. Itu total itu saya sendiri karena waktu itu belum ada teman yang seprofesi dan sama-sama untuk bersama melukis. Kemudian dari situ saya juga menjadi guru seni rupa di SMA Muhammadiyah sampai tahun 2006 kalau tidak salah, 2006. Nah, dari situ saya juga merintis profesi lain yang waktu itu juga percetakan. Terus setelah itu berkembang tahun 2005 itu saya berubah profesi membuat herbal yang spesial sampai sekarang itu herbal Purwaceng dari produksi Albain namanya. Dari usaha itu saya terus belajar melukis dan juga membuat pendidikan, khususnya pendidikan anak-anak yang kami beri nama MI Al-Quran Al-Kayis yang sekarang sudah sekitar 8 kali meluluskan. Dari situ, saya terus dari kesibukan itu saya tetap aktif bersama teman-teman melukis. Kadang-kadang juga pameran bersama. Akhirnya saya melukis spesifik, yaitu senangnya lukisan surrealis atau sering disebut surrealis religius. Itu begitu. Nah, sampai sekarang, terus kemarin belum tahun 2002-2003 itu pameran di Jogja, di Galeri Hot, di Hotel Grand Rohan, dan sebagainya. Gitu. Selanjutnya, untuk melukis ini, seperti pelukis lain, berproses, berperiode, yang pada awalnya saya melukis ya seperti umum, belajar. Ada lukisan hewan, ada lukisan burung, dan sebagainya. Kemudian ekspresi berkembang. Waktu itu saya melukis kaligrafi, mengambil dari ayat-ayat Al-Quran. Terus berkembang, pemikiran-pemikiran dan sebagainya. Lukisan kaligrafi dari Al-Quran itu saya ganti. Karena itu terlalu mulia ya, terlalu agung kalau saya mengambil ayat-ayat Al-Quran hanya untuk saya lukis.
Kemudian saya mengambil ide-ide masih tetap dari religius, dari agama, yaitu lukisan, tetapi tidak berdasar bentuk kaligrafi. Nah, lukisan saya ini termasuk lukisan beraliran surrealisme. Ada juga yang mengatakan aliran saya itu surrealisme religius. Karena apa yang saya lukis, tema-temanya itu kebanyakan dari masalah keagamaan, masalah keimanan, dan ketakwaan. Nah, itu sedikit gambaran saya, dan saya masih aktif sampai sekarang melukis bersama teman-teman perupa di Wonosobo ini. Ada lagi? Untuk di mana mencari inspirasi itu ya, dikembalikan ke agama itu? Ya, inspirasi itu saya peroleh kadang saat melukis itu sendiri, atau kadang saya melihat kondisi keadaan di masyarakat, apa yang terjadi itulah saya rekam. Lalu kadang bisa timbul dari ayat-ayat suci Al-Quran, maksudnya dari pemahaman di situ. Nah, saya ambil, saya simbol-simbolkan ke dalam bentuk seni lukis. Satu misal, keadaan zaman sekarang itu orang mengejar tentang keduniawian. Nah, itu di Al-Quran sudah diingatkan dan sebagainya. Maka itulah ide-ide yang saya olah, saya renungkan, terus saya buat konsep, lalu saya tuangkan ke dalam bentuk lukisan. Begitu. Di mana untuk karya Anda dipamerkan? Barangkali ada penjelasan dari Pak Sugeng. Untuk pengalaman pribadi atau pameran bersama yang... Pengalaman saya pameran tunggal di Wonosobo ini, itu tahun ya 1985. Itu di Sasana Bakti, yang sekarang menjadi Perpusda. Perpustakaan itu. Itu saya terkesannya apa? Itu betul-betul pameran tunggal sendiri. Maksudnya saya ya pasang sendiri, saya angkut sendiri, membuat brosir sendiri, ngaturi waktu itu Pak Bupati ya sendiri, apa-apa sendiri, dibuka sendiri. Karena memang waktu itu belum banyak tema-tema atau model-model ekspos ini pameran-pameran semacam ini. Nah, waktu itu saya mengawali, sehingga itu menjadi kesan saya pertama. Nah, setelah itu periode berkembang bersama-sama teman-teman pelukis Wonosobo secara periode 1 tahun sekali adakan pameran. Setelah itu tahun kemarin 2023 ya, saya pameran tunggal lagi di Jogja, di Galeri Hot Bantul Jogja. Setelah itu pameran lagi di Grand Hotel Jogja. Terus setelah itu beberapa hotel sampai di Bandara YIA. Saya pameran di situ. Dan lainnya pameran-pameran bersama. Itu perjalanan pameran. Begitu. Ini untuk yang mengapa memilih mengekspresikan diri dengan seni lukis dengan tema yang Pak Sugeng. Ya. Saya itu ingin mengekspresikan pribadi saya atau sifat-sifat saya atau kepedulian saya terhadap lingkungan itu yang paling mudah, paling mampu saya sampaikan ya pakai seni lukis. Kalau mungkin seseorang ada yang bisa mengekspresikan, menyampaikan itu dengan tulisan atau dengan ceramah atau dengan bentuk karya-karya lain. Nah, saya bisanya itu hanya dengan seni lukis. Itu. Butuh keseimbangan antara konsep karya Pak Sugeng yang mengusung makna keagamaan, ya, itu sebagai dengan visi pribadi. Apakah ada benturan atau tantangan dalam masyarakat dalam menyampaikan pesan-pesan religi di dalam lukisan? Justru tidak ada kalau menurut saya.
seseorang itu akan bebas mengekspresikan pribadinya, dan masyarakat luar itu juga bebas mau menafsirkan karya saya. Sehingga kalau ada yang tidak cocok, tidak pas, ya monggo. Tapi dasar pertama saya melukis memang ada apa ya bahasanya dakwah gitulah, kalau dikatakan dakwah. Walaupun ya dakwah ini mungkin belum pas karena Rasulullah, para sahabat tidak memakai cara ini. Tapi saya bisa menyampaikan ini sesuai dengan kemampuan saya, sehingga lukisan saya itu tidak sekedar hanya estetika, keindahan saja, tapi ada pesan-pesan moral, pesan-pesan religi yang harus saya sampaikan. Dan itu, tema-tema itu sudah menjadi keyakinan saya. Jadi ketika saya membaca, mempelajari Al-Quran, dan itu saya yakinin itu hak, lalu menjadi pedoman hidup, lalu saya sampaikan kepada orang lain, yaitu dengan bentuk lukisan. Begitu. Di Pak Sugeng pribadi itu bahwa melukis itu sebagai media dakwah. Ya. Boleh diceritakan Pak Sugeng bagaimana proses kreatif berkesenian itu menjadi media dakwah, atau mungkin ada beberapa karya yang mungkin Pak Sugeng bisa menjelaskan. Ya. Untuk konseptualnya kita persilahkan. Oke. Mungkin perlu contoh inilah yang satu contoh lukisan ada itu, saya beri judul berlindung di balik rumah laba-laba. Itu ada di surat berapa ya? Ada, saya lupa nih. Al-Ankabutnya. Itu berlindung di rumah laba-laba. Nah, saya sangat tertarik dengan ayat ini, walaupun semuanya menarik nih, ayat Al-Quran itu menarik. Itu digambarkan orang kok berlindung di balik rumah laba-laba. Padahal rumah laba-laba itu sangat rapuh, sangat rapuh. Bahkan tidak disenangi orang. Kalau ibu rumah tangga atau siapa saja, kalau rumahnya ada laba-laba, mesti dibersihkan. Dan itu kalau berlindung di situ, apabila kena hujan, ya mesti kehujanan. Apabila kena panas, kepanasan. Ini berlindung tetapi tidak melindungi, tidak terlindungi. Nah, ini saya tertarik itu. Nah, ternyata di situ dikisahkan rumah laba-laba itu adalah suatu simbol ayat kauniyah dari Allah. Bahwa orang yang berlindung selain berlindung kepada Allah itu sangat rapuh. Sangat rapuh. Ada orang yang berlindung dengan berhala. Ada yang berlindung dengan harta. Ada yang berlindung dengan jabatan. Semua itu kan hanya sementara dan sangat rapuh. Seperti rapuhnya rumah laba-laba. Tidak melindungi tetapi malah membahayakan diri. Nah, terus saya pikir jauh, rumah laba-laba itu juga pelajaran bagi kita semua. Saya baca dan saya amati, laba-laba yang menunggu di situ, itu betinanya. Betinanya. Jantannya di mana? Jantannya setelah membuai, dia diserang. Kalau enggak pergi, maka kanibal, dimakan. Itu. Demikian juga anak-anaknya. Kalau anak-anak laba-laba itu enggak segera lari dari sarangnya, habis dimakan oleh ibunya atau betinanya. Ini pelajaran yang sangat berharga. Kemudian itu menggambarkan kemalasan seseorang. Nek wong Jawa mengatakan onggo-onggo ya, santai-santai gitu. Hanya menunggu kalau ada orang terjebak. Wah, ini jelek sekali. Jadi kalau ada hewan kecil terbang, terjebak, terperangkap, terjebak, lalu dimakan, dimangsa. Ini bisa rumah yang seperti itu. Rumah tidak harmonis yang menguasai seorang istri wanita,
terus suaminya nggak merasa nyaman di rumah, harus pergi. Kemudian rumah itu menjebak orang-orang yang dalam kesusahan atau kesulitan. Nah, maka kita diperingatkan oleh Allah, jangan berlindung kepada selain Allah. Maka itu dikatakan musyrik, ya, berlindung kepada selain Allah. Nah, itulah satu misal gambaran proses pemahaman dalam akidah, dalam agama itu menggumpal di dalam pikiran saya, di dalam hati saya, karena saya bukan seorang ustadz atau penceramah atau mubalik, maka saya sampaikan ke dalam bentuk lukisan. Nah, dengan demikian orang yang melihat lukisan saya atau saya diajak bicara lukisan ini ada nilai-nilai keimanan, nilai-nilai religinya, walaupun mungkin nggak seberapa. Itu di situ. Oh ya Pak Sugeng, Ya. di beberapa karya mungkin ada karya yang menjadi ikonik atau karya yang memang memiliki makna terbaik untuk sebagai media dakwah. Ya. Mohon dijelaskan untuk judul, ukuran, media, juga untuk konseptualnya. Nah, ada satu lukisan yang saya beri judul Pemuja Nenek-Nenek. Ini banyak sekali yang tanya, kok pemuja nenek-nenek Pak? Saya itu memuja ya gadis atau orang-orang cantik. Ini kok malah judulnya Pemuja Nenek-Nenek. Gambarnya di tengah itu bumi. Bumi tapi sudah tua, sudah rentak. Terus bawahnya pohon yang terbalik, sehingga akar-akarnya itu menjulang ke atas. Kemudian di bawah, di sampingnya itu manusia atau figur lah, figur manusia yang berduyun-duyun untuk masuk ke dalam pohon itu. Nah, saya beri judul Pemuja Nenek-Nenek. Pemuja itu artinya orang yang condong atau cenderung atau ya cintalah di situ. Kemudian nenek-nenek itu sesuatu yang sudah tua. Nah, bumi ini kita sudah memahami sudah sangat tua, Akhir zaman. Bahkan tanda akhir zaman itu diawali dengan datangnya Rasulullah. Itu sudah sampai sekarang sekitar 1400 tahun. Kan sudah tua sekali. Bumi yang sudah tua ini pandai atau pinter bersolek, macak. Nah, karena pinter bersolek, maka bumi ini sangat menarik. Contoh sajalah, banyaknya tempat-tempat wisata yang bagus-bagus, tempat kuliner, mal-mal, tempat belanja dan sebagainya itu sangat menarik. Sehingga hampir semua orang, kalau nggak dituntun oleh petunjuk yang benar, maka orientasi hidupnya itu mengejar duniawi. Nah, itu. Maka kadang-kadang orang ditanya atau dikatakan, oh dia sukses. Kok begitu? Ya karena bisnisnya lancar, rumahnya bagus, mewah, mobilnya mahal, dan sebagainya. Setiap liburan bisa pergi kuliner, bisa healing, dan sebagainya. Itu yang dikejar itu. Ya, kita sih membolehkan untuk senang-senang itu boleh. Tapi kalau orientasi kehidupan hanya sebatas itu, maka menurut Islam tidak benar. Karena hidup kita itu tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Nah, di dunia ini kita sudah membuktikan semuanya akan habis, semuanya akan sampai finish, terbatas hanya sebentar. Perjalanan hidup yang akan panjang yaitu setelah kita meninggal dunia. Itulah perjalanan atau hidup yang sesungguhnya di situ. Nah, orang sudah lupa itu. Mereka pokoknya
ya bagaimana senang-senang, selfie-selfie, makan-makan, ngopi-ngopi, kongko-kongko dan sebagainya, lupa bahwa kita itu nanti akan hidup di alam yang semakin lama semakin jauh ini. Terus perlu bekal yang tidak bisa terkirakan jumlahnya. Nah, mereka lupa karena kecintaan kepada dunia itu. Nah, itulah yang saya maksud, monggo bersama-sama kita ingat bahwa kita itu hanya sementara. Jangan sampai terpikat, atau orang Jawa itu kepelut, gamer dengan indahnya tipuan duniawi ini. Nah, itulah judul lukisan pemuja nenek-nenek. Kita boleh senang-senang di dunia, tetapi tetap harus memikirkan akhirat. Ini keyakinan. Oke, begitu.